Ini jam berapa nih lu nyampe situ? Saya nyampe situ sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam ya? 11 malaman. 11 malam lewat lah. Terus? Abang ngerasa merinding gak bang? Enggak sih. Enggak? Belum. Oh berarti baru saya. Saya baru connect sana. Dari jantung kan, duk. Udah kenceng banget gitu bang. Udah gak karuan pokoknya. Saya samperin. Pas disamperin, tahu nggak bang apa? Apa? Yang satu hitam berbulu. Yang satu berbulu bertanduk. Mata menyala sama. Mata menyala. Melotot ke muka saya, ke arah saya. Melihat sih nggak terlalu jelas kalau dari dulu. Ini yang jelas ketika melihat dua sosok ini sampai sekarang tuh kelihatan jelas. Di orang pinter di sana lah ya? Orang pinternya. Saya diobatin dan ternyata kaget. Saya kena santet bang. Santet. Kejam kan? Di situ kan ada yang disebut dengan KKN Penari kan? Desa Penari ya? Desa Penari. Kayak itu nggak jauh bang dari situ pabriknya. Bang, ini adaan loh. Hola guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. So tentunya di episode kali ini gue nggak sendiri. Kali ini gue sama salah satu narasumber gue yang dia memiliki cerita yang mistis di daerah Banyuwangi. Tentunya di Banyuwangi kita tahu banget di Banyuwangi itu ada KKN Desa Penari. Gak jauh dari situ ada sebuah pabrik, tapi bukan pabrik gula. Dan untuk teman-teman semuanya, kalau kalian nonton episode kali ini, jangan lupa persiapkan diri Anda dengan cemilan-cemilan kecil. Dan yang paling penting, nontonnya atau dengerinnya jangan sendiri. Takutnya lu takut sendiri, nanti lu kesuripan. Jadi langsung aja kita mulai podcastnya. Halo, selamat malam Bang, dengan Bang siapa? Saya dengan Bang Rahman, biasa disebut Kemets. Kemets. Kayaknya Banyak orang yang bilang Kemets. lebih gampang kita manggil Bang Rahman aja. Oke, siap. Bang Man, gimana Bang Man? Ceritanya waktu abang di Banyuwangi ini gimana sih? Boleh diceritain? Boleh sedikit saya cerita. Mungkin ini pengalaman saya yang paling sangat horor. Mungkin terasa trauma dalam diri saya. Masih trauma? Trauma. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang trauma. Oh, berarti impactnya begitu besar ya? Besar banget. Terus gimana tuh Bang? Sampai ke dalam jiwa juga. Wow, sampai ke jiwa nih, agak deep nih. Ya gimana Bang ceritanya Bang? Jadi gini, mungkin waktu itu saya lupa tanggalnya, pada bulan Mei tahun 2019. 2019 ya, sebelum COVID berarti ya? Nah, sebelum COVID saya diberangkatkan sama kantor dari pihak kantor logistik. Oh, ini kantornya di industri logistik. Logistik. Saya diberangkatkan ke Banyuwangi. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Ke Banyuwangi. Tepatnya daerah Ketapang. Daerah Ketapang? Ketapang. Oh, gue kayaknya punya temen di Ketapang deh. Nah, dekat Ketapang situ. Ketapang tuh arah yang mau ke KKN kan, gak jauh? KKN gak jauh. Itu tepatnya di dekat Patung Gandrung. Oh, Patung Dewi Gandrung. Dewi Gandrung. Ya, buat teman-teman yang tinggal di Jawa Timur, kalau familiar sama tempatnya, dengerin podcast ini kali ini. Lanjut Bang. Nah, saya berangkat sendiri apa sama siapa? Saya sendiri. Oh, sendiri berangkat sendiri. Saya perjalanan 18 jam. 18 jam? Karena saya memakai kereta. Dulu itu kereta. Keretanya masih kereta zaman dulu lah ya? Kereta ekonomi gitulah. Pas gitu. Jadi agak lambat. 18 Dua kali naik. Turun di Surabaya Gubeng baru ke Karangasem. Dari situ saya naik ojek. Dari stasiun. Dari stasiun Karangasem itu saya naik ojek ke lokasi sekitar 30 menitan loh. Berarti masih jauh ya? Jauh banget. Jauh sekitar 30 menit. 30 menit lumayan jauh tuh naik ojek. Lanjut. Kebetulan saya nyampe situ malam. Berarti lu tinggal di mes di pabrik situ? Enggak, saya belum cari penginapan. Oh, berarti bener-bener ya udah datang dulu aja ke tempat pekerjaannya. Untuk survei dulu. Karena kan biar tahu dulu yang mana sih pabriknya. Gitu. Nah, dari situ saya perjalanan 30 menit ke lokasi. Setelah sampai lokasi, nah di sini Bang kejadiannya. Parah. Gimana cuy? Parah Bang. Saya ketemu security 2 orang di situ ada.
Di pabrik ini. Pabrik itu. Saya ketemu security di pabrik itu 2 orang. Saya ini bilang, lebih ke gudang kali ya? Ke gudang dan ada pabrik juga. ada pabrik. Oke. Tapi saya yang berjaga di gudangnya. Oke. Nah dari situ saya bilang kan ke security-nya, Pak, ini pabrik berjalan 24 jam. Apa enggak? Saya bilang gitu. Oh enggak mas, di sini pabrik cuman sampai jam 7 malam. Oh jam 7 malam. Maaf Pak, maaf, saya bilang maaf gitu. Tapi kenapa ya? Saya merasa merinding. Ini jam berapa nih lu nyampe situ? Saya nyampe situ sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam ya? 11 malaman. 11 malam lewat lah. Terus. Abang ngerasa merinding gak bang? Enggak sih. Enggak? Belum. Oh berarti baru saya. Saya baru connect sana. Okay. Ini bang, seru di sini. Dan situ saya nanya ke security, 24 jam gak bang? Kata security-nya enggak, sampai jam 7 malam aja. Dari situ, maaf pak, saya bilang gitu kan, maaf pak, kenapa pabriknya sama gudangnya kok nyala, kok aktif, kok ada pergerakan? Oh abang lihat dari jauh tuh? Dari luar sebelum masuk ke pabriknya tuh, sebelum pos security, gerbangnya dibuka, itu melihat gudangnya ada pergerakan, padahal security sendiri tidak merasakannya, tidak melihatnya. Pabriknya nyala, mesin-mesin nyala, tapi security tidak, mesin mati pak, ke saya gitu, mesin mati semua, kata security-nya kan. Terus nah bingung dong lu pasti? Bingung pasti, saya bingung bingung parah bang. Terus situ. Nah dari situ bolehkah saya survei masuk pak ke dalam? Nah dari situ pak, boleh pak, apa saya antar, kata security-nya. Oh nggak usah pak, biar saya sendiri aja, mungkin saya pengen foto-foto aja buat kirim ke kantor. Saya gitu, bukti ke kantor bahwa saya udah nyampe. Gitu. Nah dari situ saya, dan ternyata pas dibuka gerbang, off semua, mati. Kosong. Lampu gelap. Hanya lampu taman aja yang nyala. Terus itu lu mulai ngerasa kayak waduh, ada apa nih? Dari jantung kan, duk, udah kenceng banget tuh bang. Udah gak karuan pokoknya. Karena kan lu ngeliat dari jauh semua nyala, ada orang kayak kerja di dalamnya. Kayak ada pergerakan gimana sih bang? Gitu. Tiba-tiba pas masuk nggak ada ya? Nggak ada. Sepi sama sekali. Lampu gudang mati, lampu pabrik mati, mesin mati. Padahal dari luar saya dengar. Kenapa pas masuk gerbang situ tiba-tiba sunyi? Gak ada yang lembur kan tapi jam 11 tuh? Gak ada sama sekali. Hanya 2 security itu aja bang. Oke. Hanya 2 security. Nah dari situ saya masuklah ke dalam gudang. Sebelum masuk ke dalam gudang, saya kok aneh gitu rasanya. Kok melihat kayak ada orang gitu. Saya samperin kan. Mungkin itu ada yang lagi lembur. Di gudang ini ya. Saya samperin. Pas disamperin, tahu nggak bang apa? Apa? Yang satu hitam berbulu, yang satu berbulu bertanduk, mata menyala melotot ke muka saya, ke arah saya. Saya pokoknya dari situ udah nggak bisa gerak sama sekali, kayak ngepris gitu. Di dalam gudang ini. Di depan pintu gudang. Terus bang. Nah dari situ saya dikagetkan sama security. Pak, disadarin sama security juga. Pak, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, astagfirullahaladzim. Iya pak. Kenapa? Kata dia, oh enggak apa-apa pak, saya cuman ini aja, mungkin lumayan luas juga, kata saya gitu kan. Saya kan nggak bilang ke security, takutnya mereka takut juga. Tapi kayaknya mereka udah tahu lah ya. Kayaknya, cuman saya nggak berani cerita sama mereka. Nah dari situ saya pulanglah ke nyari penginapan, sama tukang ojek yang di terminal tadi. Saya suruh tunggu kan. Nah dari itu saya ke tempat penginapan, namanya itu ada
Dulu kan belum terkenal sama itunya kan. 2019. Sampai sekarang juga positif kok itu. Positif. Emang orang mau nginep aja di situ. Lanjut. Nah, dari sabar aku potong. Dari si gudang ke tempat penginapan ini berapa menit, Bang? Sekitar 10 menitan. Naik ojek. Nah, dari situ saya ke penginapan, alhamdulillah dapat tuh namanya hotel. Nah, saya pikir mungkin saya terlalu capek kan. Udahlah yang tadi saya lihat buang aja, lupain aja, tapi badan masih merinding. Iyalah kepikiran. Kepikiran. Sampai sekarang kepikiran itu. Serasa trauma saya nggak bisa hilang. Terus. Nah, dari situ saya ke penginapan, dapatlah kamar. Kebetulan depan kamar saya ada pohon, apa itu namanya saya lupa. Pohon gede. Pohon buah. Oh, pohon buah tapi kayaknya jambu air gitu. Nah, dari situ. Jambu air kan katanya terkenal banyak setannya ya. Nah, saya belum Pas buka balkon, saya ke balkon, saya ngopi, ngerokok segala macam lah di situ. Saya nongkrong lah di situ. Kok saya perhatiin ada yang putih di pohon itu. Dia duduk apa berdiri gitu, Bang? Duduk di pohon situ. Tahu nggak badannya gimana? Gimana, Bang? Segini, Bang. Kecil. Oh. Rambutnya panjang. Pokoknya 2 meter ada rambutnya 2 meter. Tapi badannya segede gini. Segini lah ya. Kebetulan itu ngadap saya. Jadi Abang lihat dong. Mukanya percis semuanya dari atas sampai bawah. Wow. Terus gimana ekspresi Abang waktu lihat itu? Pokoknya ngepris lagi, mungkin saya capek, udah masuk ke dalam, kunci, tidur. Langsung tidur tuh? Saya tidur. Abang gak sempat kayak nge-flash atau pakai senter ngelihat itu enggak ya? Karena emang ngeliat jelas juga sih. Jelas itu, karena kan di samping pohon jambu itu ada apa namanya? Lampu taman juga, terang juga kan. Nah, jadi kelihatan udah kelihatan parah. Wow. Sosoknya kecil ya. Sosok kecil itu saya tanya juga ke yang tahu kan, yang lebih ngerti. Ternyata emang asli sosok kuntilanak itu seperti itu. Oh. Kayak bebek. Tahu kan bebek? Tahu. Nah, bentuknya kayak bebek. Oh, dia sebenarnya kayak gitu. Oh, lanjut Bang. Itu Abang setelah itu Abang tidur. Abang selama pas tidur itu Abang kepikiran itu apa ya? Udahlah, lupain aja gitu. Enggak, masih kepikiran, enggak bisa tidur sama sekali. Enggak bisa tidur sama sekali ya? Yang di gudang iya, yang di ini iya. Pohon jambu iya. Iya. Aduh, pokoknya parah, Bang. Terus. Nah, dari situ saya mulai kerja lah. Besoknya kayak kerja ke lokasi dan alhamdulillah dari situ sedikit sekelebat di gudang di pabriknya, setiap malam saya ngeliat tuh si sosok kepala kambing ini yang hitam, dua sosok hitam ini dan berbulu. Sering dia lewat situ. Sering. Dan Abang selama ngeliat itu Abang gimana reaksinya? Mungkin sekali 2 kali saya masih merinding. Kalau udah 3 kali 4 kali udah. Mungkin emang penunggu di situ mungkin. Itu menurut saya. Terus lanjut Bang. Nah, habis dari itu sebulan berjalan. Oh, sebulan akhirnya berjalan nih. Sebulan berjalan. Dan lu masih tinggal di hotel itu? Masih tinggal di hotel itu. Lu nggak pindah pas setelah udah ngelihat sosok kuntil gitu? Enggak. Karena kan gimana ya, dari kecil juga udah. Oh, lu bisa melihat memang ya? Melihat sih nggak terlalu jelas kalau dari dulu. Ini yang jelas ketika melihat 2 sosok ini sampai sekarang tuh kelihatan jelas. Sosoknya ini gimana sih Bang? Kalau lu boleh describe, kalau lu boleh menjelaskan lagi, lu gambarin tuh kayak gimana sih yang 2 sosok di gudang ini? Yang satu lagi tinggi, gede. Mungkin lebarnya seginilah. Yang satu. Yang di mana nih? Yang di gudang? Yang di gudang. Itu lebarnya segini. Gede banget ya. Sekitar semeter lebih lah. Lebarnya. Tingginya sekitar 2 meteran. Terus berbulu Bang. Bulunya full lebat? Full lebat. Hitam. Hitam pekat. Hitam pekat tuh? Pekat hitam. Kayak
rambut ini mah masih kebilang hitam biasa kan. Ini lebih pekat lagi hitamnya. Oh, di gudang itu ya. Wow, serem banget sih. Emang serem bang. Dan satu lagi yang tanduk? Yang tanduk itu sekitar itu lebih kecil dari yang 2 meter itu. Lebih kecil dia. Lebih kecil cuman lebih auranya lebih gede. Oh, lebih kenceng ya auranya. Lebih kenceng. Terus setelah itu sebulan berlalu. Sebulan berlalu. Dan dari situ mungkin ada salah satu kesalahan saya. Itu menegur salah satu karyawan di sana. Mungkin gak tahu dia terima atau enggak gitu kan. Oh, lu berselisih paham lah ya. Berselisih paham. Karena kan saya ngasih tahu kalau ini jalannya lama. Lebih baik lewat jalan pintas. Saya kasih jalan cepat gitu kan. Dan itu mungkin gak terima. Setelah itu mungkin kejadian itu besoknya. Tapi lu sempat berantem gitu gak? Enggak. Cuma adu mulut aja? Adu mulut aja. Dan akhirnya dia terima mungkin. Gak terima. Besoknya kan saya tidur tuh. Setelah hari itu kebetulan hari libur saya. Setelah malam selesai sholat isya. Saya dari situ merasa mual. Masuk angin kali? Enggak. Tahu nggak yang keluar apa? Apa? Rambut sama darah yang keluar dari mulut. Oh, lu akhirnya muntahin itu? Muntahin itu. Wow. Pas lu muntahin itu lu kaget nggak bang? Kok bisa kaget ada kepala. Rambutnya nih kayak gimana nih bang? Coba jelasin. Keriting. Keriting kayak rambut gua gini? Enggak, itu lebih keriting lagi. Lebih keriting lagi. Tapi panjang jadi satu. Panjang. Tahu kan kayak ada kayak makanan gitu kan? Oh, yang kayak rambut nenek. Ya, rambut nenek. Kecil-kecil gitu kan? Cuman tajam. Oh, tajam. Kayak bukan sapu ijuk, yang sapu yang warna hitam itu kan? Iya, sapu lidi. Bukan. Sapu hitam yang warna hitam. Injuk. Sapu ijuk ya? Sapu ijuk. Itu ya, kayak gitu. Iya. Oh. Cuman lebih kecil dari keluar. Nah dari situ terus kejadian itu saya ditolong sama pihak karyawan di hotel. Oh, lu minta tolong akhirnya? Minta tolong. Dan saya akhirnya dibawa ke sesepuh yang di sana. Oh. Sesepuh yang di sana. Di orang pinter di sana lah ya? Orang pinternya. Saya diobatin dan ternyata kaget. Saya kena santet bang. Santet. Kejam kan? Padahal di sana niatnya kerja ya? Niat kerja, niat ngasih tahu baik-baik gitu kan. Dan orang sana nggak terima, mungkin saya disantet. Wow. Dan gimana tuh bang? Setelah itu lanjut. Nah setelah itu saya telepon ke kantor kan badan udah lemes, nggak sama sekali nggak bisa berkutik apa-apa, pikiran udah kacau. Akhirnya saya telepon ke pihak kantor, saya dipulangkan. Berarti lu sempat sembuh dulu di sana? Apa selama pulang tuh masih sakit? Masih dalam keadaan lemes. Oh, tapi udah nggak muntah keluar rambut sama apa? Sama darah. Sama darah lagi udah nggak? Udah nggak. Dan akhirnya? Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Oh, karena lu ngerasa trauma juga lah ya? Sangat trauma sampai sekarang bang. Mungkin kalau ke Banyuwangi lagi, disuruh ke Banyuwangi, enggak lah. Oh ya kalau enggak lah. Ya. Kalau jalan-jalan oke lah ya. Jalan-jalan oke. Kerja. Tapi lu tahu nggak penyebabnya kenapa dia nyantet lu? Karena hanya dia kesel sama lu? Mungkin salah satunya dari kesel, terus dari iri juga. Oh iri. Dari pihak bos sana, padahal beda profesi kan. Dari pihak bos sana memilih saya gitu. Oh kenapa jadi orang jauh pendapat yang saya yang dijawab yang diterima. Oh dibanding dia yang orang situ asli. Saya kan orang jauh gitu kan. Dari situ bang. Dan setelah lu udah disantet dan segala macem, lu gimana? Apa lu balas dendam untuk ngirim balik? Apa gimana? Enggak sih, biasa aja. Cuman kalau untuk itu saya lebih memperkuat pertahanan diri aja. Dari sekarang, cuman dari penglihatan, dari yang saya rasakan itu lebih sensitif dari sebelumnya. Lebih mulai merasakan lagi ya. Udah mulai terbuka maksudnya. Karena mengingat lu udah pernah melihat sosok dua, kayaknya itu iblis lah ya.
Kayaknya iblis. Iblis gak sih? Iblis. Bisa segede gitu dua di pabrik sih. Kalau gue jadi lu sih gue lari sih. Lu nggak lari udah keren itu. Dari situ banyak bang saya kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian aneh selain yang di Banyuwangi banyak. Banyak. Tapi yang di Banyuwangi dulu deh nih, gue penasaran banget. Selama lu sebulan di sono, lu kerja di pabrik itu atau di gudang itu, lu ngerasa ada hal aneh lain yang? Kalau hal-hal aneh, saya ada satu. Selama lu kerja di situ, apa itu? Yang nyantet tadi bang, yang nyantet tadi itu masih sampai sekarang saya ngerasain dia masih ini ke saya. Masih kesal? Masih kesal kayaknya. Dan dia coba untuk ngirim juga? Walaupun udah sejauh ini? Sesekali dia ngirim, cuma sekali lupa. Iseng banget gitu? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ngirimnya tuh kayak gimana dia bang? Berupa apa? Yang satu lewat mimpi. Saya lewat mimpi bang. Dan mimpi saya dibawa ke daerah Banyuwangi lagi, hutan daerah Banyuwangi. Dalam mimpi ini. Terus saya kan pernah di situ kan ada yang disebut dengan KKN Penari kan. Desa Penari. Desa Penari kayak itu nggak jauh bang dari situ pabriknya. Saya pernah lihat lah sekitaran hutan situ. Jadi lu dibawa di sana di mimpi itu. Terus di dalam mimpi itu lu ngapain? Saya disiksa kayak gimana? Cuman saya ngelawan gitu. Jadi nggak mempan lah. Terus selain yang dibawa ke mimpi ini apa lagi? Udah sih itu aja kalau dari mimpi mah. Lu ada mau pesan nggak mau lu sampein ke dia? Pokoknya saling memaafkan. Saling memaafkan aja gitu. Kalau lu punya salah mungkin dimaafin. Kalau dia punya salah juga ya udah lu juga ikhlas maafin. Ya? Iya benar. Wah bro, cerita lu singkat dan serem banget ya. Maksudnya pack full gitu, maksudnya isinya tuh bener-bener keisi banget gitu loh. Dari awalnya ke Banyuwangi terus lu cuman kerja, tapi ternyata dapat musuh ya. Dapat musuh yang nggak pernah lu bayangkan akan dapat musuh itu. Dan niat lu tulus, lu cuma pengen kerja di sana. Cuman ngebantu bos lah. Tapi akhirnya di sini gue tahu kalau kuntilanak tuh nggak tinggi dan besar ya. Enggak. Dia cuman segede gini lah ya. Ya segini lah. Bebek lah, segini lah. Segini lah ya. Bang, ini adaan loh. Oh adaan, tenang. Nanti Pak Budi kita suruh ke sini. Ada Pak Budi. Saya pegang nyetrum ini. Enggak, kalau ada Pak Budi ini tenang ini. Wah, thank you banyak Bang Rahman. Siap, sama-sama Bang. Terima kasih banyak buat ceritanya packful dan serem. Oke guys, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah dengerin episode kali ini. Rangkuman aja sedikit dari gue. Jadi di Banyuwangi ini memang sebenarnya ya sama lah seperti kota-kota besar lainnya. Cuman banyak banget di Banyuwangi emang cerita-cerita seperti itu ya. By the way, anyway juga kayaknya dimanapun kota lu berada, stay safe aja lah. Kerja yang benar, kalau bisa hindari permusuhan dan lain-lain. So, bener adanya ya kalau iblis tuh ada. Kita tadi dengar ceritanya. Kalau ada dia dilihat kambing. Makhluknya apa bang? Makhluk. Kambing ya itu ya? Bertanduk lah, tapi kita nggak tahu itu kayak kambing gitu. Kayak kambing gitu lah. Nggak jelas mukanya kayak gini. Dan satu lagi adalah makhluk berbulu besar banget ya, tingginya 2 meter. Itu cukup serem banget sih ya. Kalau gua aja mungkin gua lari sih. Untuk lu nggak lari sih. Terima kasih untuk semuanya yang udah dengerin episode kita kali ini, dan jangan lupa untuk kalian semua channel Kaktus udah ada di 2 platform, pertama di Spotify dan kedua di YouTube. Jadi untuk kalian semua yang kalau lagi mau dengerin di mobil atau sambil aktivitas, boleh banget dengerin di Spotify. Tapi kalau lu pengen fokus nonton ya di YouTube tentunya. Terus support kita di 2 platform ini, karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dan untuk semua teman-teman jangan lupa untuk ngeklip video kita, karena baik lagi kalau kalian ngeklip video kita, kalian boleh post di sosial media kalian. Nanti kirimin aja hasil insight-nya berapa ke kita, nanti di DM Instagram kita, nanti ada hadiah dari kita. So, terima kasih banyak semuanya. See you on next KPR. Bye-bye. Thank you bang. Siap, sama-sama bang. Gokil.